Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti A. Saya mahasiswa dari IPC Cirebon. Lagi penelitian tesis, kebetulan tempatnya di sini di SMK tentang manajemen program BKK dalam optimalisasi mutu lulusan. Tempo lalu sudah wawancara dengan ketua BKK Pak Widodo, dengan Pak Deden sudah, yang belum itu dengan Ibu Kepala. Nah, terus ada info Ibu Tite juga katanya nyambung. Ibu ini sebagai apa Ibu kalau Saya sebagai sekbid SDM, sekbid dari sumber daya dan mutu. Kebetulan kan sumber daya dan mutu. Iya, SDM ya. SDM ya. Nyambung. Iya, mohon. Itu tuh berkaitannya dengan sumber daya manusia di sekolah lah gitu ya. Untuk sekolah berkaitannya, cuman karena saya baru awalnya tuh nggak ada SDM. Baru tahun ini ada. Tadinya sayangnya humas, jadi SDM. Tadinya Wakasek humas. Iya. Berarti nyambung juga sih Wakasek. Iya, soalnya tadinya berkaitannya dengan PKL. Kalau saya PKL kan tentang mutu lulusan juga ya Bu ya. Sebelumnya mungkin boleh dilengkapi dulu nama lengkap, tanggal lahir. Iya, nama saya Tite Nikmatul Istiqomah. Saya lahir di Cirebon tanggal 4 Agustus 1990. Saya di sini sebagai sekretaris bidang Wakasek SDM. Rumahnya di Desa Cikula Kidul, Kecamatan Walet, Kabupaten Cirebon. Kalau jabatan sebelumnya apa? Saya dari Wakasek Humas. Selama berapa tahun Humas? Humas saya 2 tahun. Ini tahun sekarang yang ketiganya SDM. Ya, berarti nyambungnya dengan tesis saya yang tentang optimalisasi mutu lulusan. Ya. Mungkin saya walaupun Ibu belum bukan megang di BKK-nya ya, saya mau tahu bagaimana pendapat Ibu, gambaran umumnya nih program BKK di SMK Aljabar. Secara umum program BKK di SMK Aljabar itu menurut saya sangat terstruktur, gitu ya. Lalu memberikan wadah yang cukup baik bagi lulusan-lulusan dan bahkan untuk siswa-siswa yang masih ada di sekolah gitu Bu. Karena programnya jelas, seperti ada program ini yang akan berlangsung itu yang self ya. Itu kan nanti dilaksanakannya ketika kelas 12. Nanti mereka difasilitasi untuk melamar bekerja ke beberapa perusahaan. Ada jalurnya seperti itu sehingga memudahkan anak-anak tuh untuk mengakses itu semua gitu. Terus mereka juga punya grup WhatsApp kelas 12 itu yang ada BKK-nya, ketua BKK-nya, lalu ada pengurus BKK-nya juga gitu. Kooperatif juga menurut saya semua pengurusnya. Jadi bisa dimintain informasi gitu Bu ya, sedetail mungkin. Lalu pertanyaan kedua, bagaimana proses perencanaan program kerja BKK dalam mengoptimalisasi mutu lulusan? Prosesnya itu ya Bu, dengan adanya pelatihan yang akan terselenggara nih yang bulan Oktober itu, menurut saya itu bisa meningkatkan mutu lulusan. Terus mereka juga tidak menutup harus hanya di BKK ini gitu ya. Tapi boleh di lewat BKK sekolah lain ataupun apapun. Tapi kami selalu memfollow up setelah selesai kelulusan 1-2 bulan itu bagian BKK akan memfollow up siapa yang sudah bekerja, siapa yang mengikuti kuliah, siapa yang punya usaha sendiri, itu ada datanya setahu saya seperti itu. Begitu. Kalau perencanaan sebelumnya tuh apakah dibuatkan program kerja yang real atau gimana? Iya. Sebelumnya? Iya, itu kurang tahu. Waktu itu humas. Apakah ada koordinasi dengan humas tahun-tahun sebelumnya? Kalau BKK dengan humas koordinasinya itu mengenai tempat-tempat PKL yang sudah ini dengan anak-anak. Misalnya waktu itu kami ada PKL ke daerah Jawa Tengah, ke Semarang. Apakah bisa BKK kerjasama dengan
perusahaan tersebut gitu. Palingan itu aja sih. Lalu juga sudah ada sinkronisasi kurikulum. Apakah jadi kami itu karena kami juga sudah alhamdulillah dapat SMKPK Bu. Iya, itu juga kan untuk meningkatkan mutu lulusan ya. Salah satunya SMKPK, sehingga ada juga dari BKK-nya gimana nih caranya biar kita juga bisa kalau sekolah sudah sinkronisasi dengan PT Karoseri, gimana caranya biar lulusan kita juga bisa kerja di sana. Kebetulan sosialisasinya kemungkinan akan ada di bulan November lah, insya Allah sosialisasi. Jadi dari PT Laksana akan ke sini mensosialisasikan program PK dan memberitahu apa-apa saja kriteria yang harus dipenuhi oleh siswa-siswi kami agar bisa bekerja di perusahaan Laksana Karoseri Ungaran Semarang. Gitu. Itu program PK ya? Program khusus. Program khusus pusat keunggulan. Pusat keunggulan. Iya, sekolah pusat keunggulan. SMK PK sekarang Jabar. Betul. Mulai tahun berapa? Baru. Ini baru kemarin baru selesai penandatanganan MOU minggu kemarin. Baru pengumumannya berarti di bulan Agustus akhir. Sekarang masih sedang direncanakan, nanti bangunannya juga akan ada di sini, itu ya, sehingga itu merupakan salah satu upaya kami agar anak-anak kami bisa lebih diterima di industri begitu Bu, dengan pembelajaran yang konkret sesuai yang dibutuhkan dengan industri, sehingga nanti anak-anak kami bisa menghasilkan produk sendiri, bisa menghasilkan produknya karena di sini kan TKR, berarti kan harus berupa jasa. Kami nanti akan kalau UP sudah ada kebetulan. UP apa? Unit produksi. Jadi kayak bengkel biasa yang bekerjanya salah satunya itu ada anak-anaknya juga gitu, dan ada yang PKL di situ. Mereka sambil belajar bagaimana teknik mengelas, bagaimana membongkar mobil itu harus seperti apa dulu. Itu semuanya ya untuk memfasilitasi anak-anak agar punya kredibilitas yang baik untuk menunjang mereka di perusahaan seperti itu. Berarti sudah diproses ya sebenarnya. Betul. Kalau dari sekolah itu berkaitannya dengan PK ya tadi, sinkronisasi kurikulum dengan PT Laksana Karoseri itu juga sedang diupayakan agar bisa bekerja sama dengan BKK juga. Yang kedua, kami sudah mempunyai wadah yaitu UP, unit produksi, agar mutu peserta didik kami semakin meningkat dan bisalah jadi kalau ininya bisalah dibandingkan di ini ya, dibuat perbandingan untuk anak yang hanya belajar dan langsung praktik seperti itu. Kalau boleh tahu MOU-nya bisa di-share nggak? Jika diizinkan. Kebetulan ini baru aja tadi dikirim. MOU-nya ke direktorat saya. Oh iya, bentuknya mungkin entah itu umum atau tidak ya, karena tidak di-share juga di grup. Yaudah. Saya mah kalau di ini ya nggak apa-apa, nggak juga apa adanya aja. Mungkin kalau surat-surat keputusan PK-nya mungkin bisa. SKPK ya. Ya SKPK-nya aja. Kalau MOU sepertinya ya, mungkin ada satu dan lain hal. Iya, paham. Ya untuk MOU keuangan dan lain mah apa adanya aja. Saya kalau dikasih ya boleh juga apa. Berarti SK mah ada ya. Nanti saya boleh minta foto SK. Pengumuman penerimaan SMKPK palingnya. Mohon. Lalu sepengetahuan Ibu nih, bagaimana pengorganisasian program BKK? Organisasinya? Apakah pembagiannya lewat forum atau aklamasi atau gimana? Itu diaklamasi oleh ketua yayasan ya Bu. Kebetulan Pak Widodo ini juga ketua yayasan, sehingga semua pembentukan anggota-anggotanya itu dilakukan oleh yayasan. Jadi yayasan yang rapat ya, guru-guru tidak dilibatkan berarti? Guru-guru tidak dilibatkan untuk organisasi. Tapi mungkin dilibatkannya tidak secara langsung ya Bu. Kalau pendapat apakah si A, si B mampu untuk memangku jabatannya. Kalau dimintai pendapat ya. Ya, seperti itu. Berarti setahu saya soalnya saya nggak pernah ada untuk siapa yang harus BKK gitu nggak. Iya. Tapi sempat dimintai pendapat juga ya. Iya. Lalu sepengetahuan Ibu bagaimana pelaksanaan program BKK di SMK Aljabar dalam optimalisasi mutu lulusan?
Saya kenal dengan Pak Dodo selama saya di sini. Menurut saya beliau sangat tertib administrasi, lalu konsekuensinya terhadap penjadwalan kegiatan BKK juga sangat luar biasa. Ya menurut saya itu sangat baik, lalu sangat optimal sekali, dan Pak Widodo itu sangat-sangat membantu banyak siswa untuk bagaimana caranya siswa untuk lebih dapat diterima di industri seperti itu, Bu. Jadi walaupun COVID juga waktu itu kita masih tetap mau berusaha, anak-anaknya tetap ada pembelajaran. Yang mau ke Jepang itu masih dibuka gitu, walaupun nggak bisa berangkat. Tapi Pak Dodo tetap memfasilitasi, ayo nih siapa yang ada mau proses kursusnya dulu gitu ya. Terus nanti biar kalau ketika COVID sudah selesai tinggal pemberangkatan gitu. Jadi menurut saya sangat optimal dan sangat memberikan wadah. Pak Widodo juga orang yang sangat kooperatif, ketika ditanya akan responnya sangat luar biasa begitu. Pak Widodo ketua BKK itu? Iya, kalau yang satunya Pak Deden ya sama, Pak Deden standby. Memang Pak Deden juga apalagi fokus juga mengajar juga, beliau sekarang diminta untuk mengajar bahasa Korea, tapi hanya di hari-hari tertentu ketika ada tugas BKK juga beliau sangat kooperatif sama anak-anak begitu. Lalu bagaimana pengawasan program BKK dalam optimalisasi lulusan? Pengawasannya, mereka ini ya mungkin dari BKK-nya tahu jumlah siswanya berapa, tahu gimana ya pengawasan tuh ya? Pengawasan tuh evaluasi, terus ya diawasi nggak oleh pihak sekolah atau pihak biar ada peningkatan gitu ya, Bu ya. Betul. Iya, kalau untuk itu sangat diawasi. Contohnya misalnya ketika COVID kan kami memang tidak terlalu banyak yang bekerja secara profesional di industri gitu ya, Bu ya. Hanya pelatihan-pelatihannya dan belum diberangkatkan, sehingga tahun-tahun kedepannya Pak Widodo lebih tanggap lah seperti itu. Optimalnya lagi mungkin lebih banyak pengarahan dari guru-guru. Pak Widodo juga kalau rapat selalu memberikan kami arahan, ayo anak-anaknya dididiknya itu seperti kawasan industri, mereka harus punya disiplin yang tinggi begitu, sehingga nanti kelulusan itu semakin banyak diterima. Memberitahu ke anak-anak juga ada programnya, gimana nih kalian kalau biar MCU-nya lolos seperti apa gitu, karena mungkin banyak siswa aljabar tuh lolos tesnya tapi MCU-nya nggak lolos gitu. MCU apa? Medical check up. Ya, medical check up-nya misalnya tidak lolos, gimana caranya nih? Banyaknya kalau yang gagalnya di sini beliau evaluasi tuh. Kenapa anak-anak kita selalu gagal di sesi MCU misalnya? Oh, kamu tidak boleh merokok nih. Jadi ya kalau misalnya dianya suka, anak-anak kadang kan suka konsultasi ya ke BKK. Pak, saya pengen kerja ke Jepang. Kamu kalau mau kerja ke Jepang, kamu merokok nggak gitu? Setelah ditanya gitu, iya Pak, coba berhenti dari sekarang. Soalnya banyak nih anak sekolah kita tuh kalau mau ke Jepang gagalnya di MCU. Kenapa Pak? Ya karena ngerokok. Bisa nggak tuh nggak ngerokok gitu. Kalau ke Cemko misalnya, di Cemko itu sebelum masuk Cemko tuh ada tes fisiknya. Mereka disuruh push up, disuruh lari gitu ya Bu. Sebelum itunya diberikan pengarahan, evaluasi. Kadang suka ada yang gagal nih, anak sebenarnya secara akademik bagus, tapi ketika tes fisik jelek. Itu evaluasi Pak Dodo. Jadi ngasih tahu ke anak-anak, ayo bareng-bareng kita, guru olahraga tolong ya anak-anak ada latihan push up ya, sit up gitu. Jadi biar tes nanti kalau mau ke Cemko banyak yang masuk gitu. Seperti itu. Berarti memang diproses benar-benar serius ya. Betul. Selalu memberikan pesan, dan ini juga ada, yang terbaru itu kami mau ada kerjasama kuliah sambil kerja dari BKK. Kemarin terakhir rapat dengan Pak Widodo, walaupun rapatnya tentang agenda yang lain, tetap beliau dedikasinya memang untuk BKK luar biasa. Jadi ada pesan gitu, tolong nanti ya wali kelas 12 menyiapkan anak-anaknya, beritahu bahwa ada program kuliah sambil kerja Bu di Subang. Apa ya nama kampusnya, saya lupa kebetulan. Jadi program itu nanti anak-anak kerja tapi sambil kuliah, dan itu gratis total. Dari siapa itu biayanya? Dari kampusnya.
Oh, Iya, dan dikasih uang jajan malah karena sambil bekerja ya Bu. MOU dengan kampus tersebut Iya, betul. gratis tis. Iya, dan sudah ada siswa Aljabar yang sekarang sudah di sana. Ada itu ya, datanya ada di mana Bu? Di Pak Deden mungkin ya Bu. Di Pak Deden. Kalau saya tidak punya. Kalau kemarin sih sesuai informasi sudah ada yang di sana, sedang kuliah juga sambil bekerja. Terus, tapi memang peminatnya jauh lebih sedikit dibandingkan dengan yang hanya bekerja. Makanya Pak Dodo, ayo kasih motivasi anak-anak untuk mengikuti program ini karena bagus. Pertama, anak-anak bisa mendapatkan gelar S1 teknik dan mereka tetap bekerja. Kalau yang putri itu bahkan dikasih mes Bu, kecuali yang putra tidak ada mesnya. Jadi dikasih uang 1,5 juta per bulan, kuliahnya gratis. Di Subang. Di Subang. Baru ya kayaknya baru tahun ini atau 2 tahun? Sebenarnya udah dari lama, cuman memang peminatnya sedikit. Tahun kemarin itu hanya 2 orang atau 3 orang, nggak salah ya saya. Setahu saya informasinya begitu. Ya berarti ya mendukung sekali buat biar lulusannya maju Ya, gitu ya. betul. Lalu pertanyaan berikutnya nih yang penting juga nih. Apakah program BKK di SMK Aljabar Kabupaten Cirebon berhasil dalam optimalisasi mutu lulusan? Indikasi keberhasilannya mungkin dari jumlah siswa yang diserap oleh industri itu berapa persentasenya banyak, mungkin indikasi berhasilnya, atau yang diserapnya itu sesuai dengan kualifikasi pendidikan lulusan dari sininya, atau yang lain mungkin barangkali Ibu punya pandangan lain tentang keberhasilan dari optimalisasi mutu lulusan dari sini. Baiklah, dari optimalisasi kalau secara kasat mata mungkin dan saya sebagai warga sekolahnya dianggap berhasil. Tapi kami tidak boleh mengesampingkan banyak juga anak-anak yang selalu bilang kata siapa BKK-nya sukses, toh kita belum bekerja gitu. Tapi kami juga selalu mengingatkan kepada siswa-siswi kami bahwa bekerja itu tidak hanya sekedar melamar, datang, tes, lalu ketika tidak diterima ada yang salah dengan sekolah. Seperti itu. Sehingga kata dari optimal begitu dan sudah sukses itu jadinya rancuh dengan ada kata-kata kata siapa BKK sukses gitu. Tapi kami juga tetap membuat nilai positif bahwa ada saja orang-orang yang berkata sekolahnya di Aljabar aja cepat kerja. Jadi kan di balik itu ada doa yang lain begitu ya. Kalau menurut saya tingkat keberhasilan itu memang tidak bisa dilihat. Misalnya siswa kami ada 1.600, lalu 1.000 bekerja, 300 orang kuliah, 300 orang yang lain nganggur. Tidak seperti itu. Karena yang terpenting adalah bagaimana optimalisasi dari BKK sendiri selalu berusaha meningkatkan pelayanan sesuai dengan itunya, unggul dalam prestasi, prima dalam pelayanan. Jadi bagaimana caranya pelayanan kami terhadap siswa yang mau bekerja itu tetap terdepan begitu. Sehingga kalaupun misalnya dari 1.600 siswa hanya 600 yang bekerja, 1.000 yang belum bekerja, bukan berarti yang tidak bekerja itu tidak mendukung atau kurang mendongkrak optimalisasi dari program BKK begitu. Karena kan kadang nggak semua siswa juga ngisi angket Bu. Memang kami kan mengumpulkan angket misalnya ke lulusan-lulusan. Kadang yang sudah kerja nggak dibuka angketnya, padahal sudah bekerja. Kalau sibuk. Mungkin seperti itu, kurang terdatanya. Sehingga memang pesan Pak Dodo juga kalau sudah lulus, wali kelas tidak boleh keluar dari grup, bahkan harus terus memantau. Barangkali ada anak-anak yang belum bekerja, semua informasi BKK tetap bisa disebarkan. Dan enaknya di Aljabar itu Bu, wali kelas dari kelas 10 sampai kelas 12 itu sama, sehingga anak-anak terpantau. Jadi kemungkinan besar
anak-anak itu ketika belum bekerja wali kelas tahu, ketika sudah bekerja sukses wali kelas juga insya Allah tahu, seperti itu. Berarti tingkat keberhasilannya indikasinya mungkin dari pelayanan maksimal sekali ya. Betul. Jadi, kalau misalkan jumlah sebetulnya banyak, cuma karena akses mendatanya agak repot. Iya, juga kadang ya. ada anak yang nggak punya HP ya Bu, kadang juga bekerjanya sudah kemana nggak ngabarin gitu. Terakhir Ibu, pertanyaan terakhir, apa aja solusi yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan dan kendala dalam pelaksanaan program BKK di SMK Jabar? Mungkin saya pribadi sebagai SDM melihat rapot mutu kami sekolah yang kemarin, yang memang seluruh Indonesia itu bermasalah di literasi. Salah satu solusinya adalah membuat anak-anak lebih meliterasi sekolah itu. Jadi senang baca sehingga mereka ketika tes juga mereka percaya diri. Ketika tes bekerja juga mereka tidak asal mengisi, selalu memberikan motivasi kepada mereka bahwa jadikanlah ulangan kamu hari ini itu seperti kamu tes bekerja, begitu. Jadi solusinya karena anak-anak kami mungkin memang yang notabene katanya kalau anak SMK tuh bacanya susah, gak suka baca gitu ya Bu. Nah, optimalisasi solusi saya yang paling kecil adalah saya ingin anak-anak itu senang membaca, sehingga nanti ketika tes mereka benar-benar bersungguh-sungguh. Lalu yang kedua, secara karena yang semua bekerja itu dengan fisik, bukan niat menghukum anak, tapi membuat mereka tahu kalau secara mental mereka sudah bisa, secara akademik mereka sudah bagus, tapi jangan lupa bekerja itu pakai fisik, sehingga saya sebagai guru juga melatih fisik mereka walaupun saya bukan guru olahraga. Begitu menurut saya fisik, kalau misalnya anak terlambat bukan hanya ayo silahkan kamu bersihin WC atau apa, mungkin bisa push up, tapi dengan memberikan pembelajaran kepada mereka, push up ini bukan hukuman fisik yang membuat kalian pegel, tapi ini salah satu pembelajaran karena sehat itu penting buat bekerja, begitu. Lalu dengan program PK. Itu saya ingin lebih jauh tentang program PK tuh. Iya, salah satu solusi yang kami harapkan dari ketika kami mengajukan program PK itu sendiri adalah membuat lulusan-lulusan kami itu berkualitas dan bisa diterima di industri seperti itu. Karena program PK ini benar-benar diawasi. Satu, kami dapat bantuan yang tidak sedikit dari pemerintah. Memang dilihat dari apa? Dilihat dari rasio siswanya ada berapa. Jadi semakin banyak siswa maka semakin besar bantuannya. Bantuannya diawasi dengan sangat luar biasa. Misal dengan pembuatan RAB yang terus dipantau oleh pemerintah, lalu alat-alat juga yang bagus, semuanya itu kami mengharapkan dengan adanya program PK ini siswa yang tadinya hanya tertarik saja terhadap dunia otomotif tapi lebih mencintai, Bu. Betul. Karena lebih banyak prakteknya gitu. Karena kalau anak sudah mencintai banyak praktek, mereka punya bekal yang nantinya mereka bisa diterima di industri, begitu. Itu salah satu kenapa kami mengajukan PK. Karena Aljabar sudah bagus, sudah banyak siswanya, BKK-nya sudah jalan. Kita butuh apa lagi? Butuh dukungan dari pemerintah pastinya. Nah, melalui itu kami mengikuti seleksi dan diterima, alhamdulillah. Lalu dari berapa peserta itu? Saya itu dari seluruh Indonesia ya. Yang kemarin diterima itu di Cirebon, SMK Aljabar, Pangenan, satu lagi SMK Islam apa ya, saya lupa tuh. Ya? Jadi bahkan banyaknya luar pulau, Bu. Lampung, Aceh, bahkan Papua itu banyak wilayah sana. Berarti ya, hebatlah Aljabar bisa kepilih. Sudah makanya kami juga sekolah lain sudah ada yang PK, kami belum mau sampai kapan gitu. Bukan hanya lulusannya yang bekerja saja, tapi harus punya kualitas yang bagus gitu. Jadi PK itu kami mengharapkan bisa mewadahi anak-anak agar lebih mempunyai potensi, punya bekal yang cukup untuk nanti di industri. Itu salah satu solusi kami yang alhamdulillah
tercapai tahun ini. Alhamdulillah. Tahun kemarinnya nyoba Bu, tapi gagal. Enggak. Karena salah. Karena kami ngambilnya jurusannya TMT, belum ada serapannya. Sedangkan TKR kan banyak siswanya, serapannya sudah banyak. Jadi salah satunya yang bisa buat gol itu karena serapannya sudah banyak. Keterserapan di dunia Indonesia sudah banyak. Ya, betul. Jadi di sini PK-nya apa? TKR, jurusan TKR. Ini pertanyaan tambahan Pak Bu tentang PK, saya menarik sekali ya. Seperti apa itu gambaran PK, program khusus, program keunggulan? Iya, PK itu adalah SMK Pusat Keunggulan yang dibuat oleh Kemendikbudristek untuk memfasilitasi sekolah-sekolah agar bisa TEFA. TEFA itu Teaching Factory, Bu. Jadi kalau sekolah itu harus punya produk. SMK itu kan harus punya produk. Kalau sekolahnya tata busana, mereka harus bisa bikin baju sendiri. Seperti itu namanya produk. Kalau kami karena TKR berarti jasa. Nah, pemerintah itu ingin semua anak-anak yang ada di sekolah tersebut bisa nggak servis berkala, bisa nggak tune up mobil, bukan hanya di tempat PKL-nya, tapi belajar dulu di sekolah. Nanti di tempat PKL mereka sudah bisa. Nah itu ada PK tuh di situ. Jadi belajar di sekolahnya itu sudah seperti di industri. Kalau ketika mereka PKL harus tune up, harus ganti oli. Kalau di sekolah tidak ada alatnya ya Bu, ganti oli itu gimana? Masa teori aja ya? Ya betul. Atau nonton video aja nggak mungkin. Betul. Tidak semua pembelajaran yang katanya interaktif itu bisa dicerna oleh anak. Tapi kan praktik nomor satu. Pasti bisa langsung. Betul. Kalau hanya lihat gambar, lihat video, tapi tiap mobil mungkin beda. Iya. Mitsubishi dan Toyota berbeda cara bukanya, mungkin bautnya ada yang berbeda. Kalau misalnya di sekolahnya ada fasilitasnya itu kan akan lebih mendukung gitu. Jadi program PK tuh yang saya ketahui seperti itu agar lebih meningkatkan lulusannya, mutu sekolah juga, terutamanya itu anak-anak punya bekal. Generasi penerus itu harus lebih optimal, apalagi sekarang mereka bisa belajar dari mana saja, tapi jangan lupa pusatnya itu ada di guru dan di sekolahnya. Seperti itu. Nah, terima kasih banyak nih. Iya. Gak lama mungkin, cuma itu inti pertanyaannya. Terima Tadi yang seperti dijanjikan mau minta SK sekolah PK-nya yang dapat PK-nya ya. Iya. Ntar saya carikan. Buat saya dilampirkan di tesis saya. Siap. Boleh. Sekali lagi terima kasih Bu Tito. Sama-sama Ibu. Sebelum kita foto dulu mungkin. Boleh. Buat Bu.